Kita langsung lanjut masuk ke part 2 karena makin seru kan dengan kehadiran Itona sekarang. Dan ada tantangan apa lagi nih untuk kelas E? Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ini dia Ansatsu Kyochitsu Season 2. Di ruang kepala sekolah, Asano dan ayahnya sedang membahas tentang strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi ujian tengah semester. Gakuho meminta Asano untuk bisa lebih teliti lagi dalam bertindak. Jika kali ini dia gagal lagi, Asano tidak akan pernah melawan ayahnya sendiri seperti harapannya selama ini. Asano hanya akan menjadi alat yang dimanfaatkan. Mendengar hal itu tentu saja Asano jadi lebih bersikeras untuk mengalahkan ayahnya. Singkat cerita, sepulang sekolah Nagisa dan teman-temannya sedang makan di sebuah kafe yang ternyata tempat kerja paruh waktunya Isogai. Dengan ketampanan dan kemampuannya yang cekatan, dia sering mendapat pujian dari para pengunjung. Saat sedang mengagumi kemampuan Isogai, tidak lama muncul kelompok Goeikitsu. Ada Asano juga di sana. Melihat Isogai kerja paruh waktu, tentu saja itu sebuah pelanggaran sekolah, sehingga itu menjadi senjata yang digunakan Asano. Asano dan Isogai pun pergi keluar. Isogai meminta untuk jangan melaporkannya ke pihak sekolah karena dia butuh uang sampai bulan depan. Karena Asano tidak ada rasa belas kasihan, dia malah menggunakan kelemahan Isogai sebagai celahnya kembali melawan kelas E. Asano akan merahasiakan pekerjaan Isogai, asalkan dia mau melawan kelas A di pertandingan antar kelas. Mereka akan bertanding di perlombaan Bou Taoshi, lomba merobohkan tiang. Jika kelas E memenangkan perlombaan ini, maka Asano akan merahasiakan tentang Isogai. Di dalam kelas, Isogai dan yang lainnya berdiskusi tentang kesepakatan ini. Tapi Isogai tidak memaksa teman-temannya untuk berlomba. Jika tidak pun, dia berani mengambil resiko dikeluarkan dari sekolah karena ini memang ulahnya. Tapi karena murid kelas E sangat kompak, mereka pun tetap akan berlomba. Selain ingin menyelamatkan Isogai, mereka juga ingin menutup mulut para kelas reguler yang terus menganggap sebelah mata kelas E. Hari pertandingan pun dimulai. Pertandingan antar kelas ini dibuka dengan berbagai macam perlombaan. Para murid kelas E mengikuti beberapa perlombaan individual dan tentunya mereka memenangkannya. Lalu perlombaan persahabatan yang diselenggarakan Asano pun dimulai. Semua murid yang ada di sekolah ini menanti dengan sangat gugup. Tapi dilihat dari formasi kelas A, terlihat bahwa kelas A lah yang akan memenangkan perlombaan. Pantas saja, Asano meminta permainan Bou Taoshi, karena ternyata kelas A sedang mengadakan pertukaran pelajar. Tubuh murid asing ini lebih tinggi dan besar. Formasi antara kelas A dan E berbeda. Kelas E memfokuskan penjagaan semuanya di tiang. Kelas A pun memulai serangan lebih dulu dan hasilnya mereka bisa melemparkan Takuya dan Taisei. Setelah berhasil melemparkan Takuya dan Taisei, para murid kelas A melanjutkan untuk menyerang pertahanan kelas E. Tapi untungnya, Isogai mengeluarkan rencana lain. Mereka sebut sebagai formasi tentakel. Formasi itu berhasil menjatuhkan para murid kelas A dan menggunakan tubuh mereka sebagai penyangga tiang. Tidak ada aturan tentang ini sehingga mereka bebas melakukannya. Setelah itu giliran kelas E yang menyerang, tapi itu malah jadi jebakan bagi mereka karena formasi kelas A yang bagian kanan kiri mengepung mereka dari belakang. Awalnya, kelas A percaya diri bahwa kelas E berhasil masuk jebakannya, tapi ternyata itu hanya sebuah taktik saja. Kelas E mengeluarkan trik lain. Saat para penjaga kelas A fokus mengejar tim Karma dan yang lainnya, Takuya dan Taisei menyerang tiang kelas A. Ternyata mereka berpura-pura terlempar, karena sejak mereka terlempar, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka diam-diam masuk ke bangku penonton dan menyerang dari samping. Tentu saja, Asano tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan kemampuan bela dirinya untuk menjatuhkan kelas E yang menyergap tiangnya. Karena pertahanan Asano kembali kuat, semua murid kelas E menyerang lagi tiang kelas A, sampai yang tersisa di tiang kelas E hanya Terasaka dan Takebayashi.
Kelas A sangat kacau karena mereka tidak mendapat perintah apapun dari Asano. Dia hanya bertindak sendiri. Berbeda dengan kelas E yang dipimpin oleh Isogai, dia benar-benar mengandalkan kerjasamanya. Saat semuanya terlihat mulai sempurna, serangan terakhir pun dilepaskan. Serangan dari Itona. Setelah pertandingan, Asano dan murid pertukaran pelajar mendatangi ruang Gakuho. Di sana Gakuho mengungkapkan kekecewaannya kepada Asano yang kalah untuk kesekian kalinya. Asano seperti termakan oleh senjatanya sendiri. Asano telah gagal. Mendengar kalimat itu, salah satu murid pertukaran pelajar membela Asano. Seharusnya Gakuho menyemangati Asano bahwa dari kegagalannya ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Gakuho pun tersenyum dan meminta para murid asing ini melawannya. Dan inilah hasilnya. Menurut Gakuho, seharusnya Asano belajar hanya sekali, jangan gagal beberapa kali. Berbeda dengan dirinya yang berhasil menaklukkan pelatih setelah kegagalan pertamanya dulu. Sedangkan di luar sana, kelas E sedang membereskan beberapa perlengkapan dan di sana terlihat kelas E yang sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Bahkan Okajima merasa kelas E lebih keren dari kelompok Asano. Saat sedang berbincang, tidak lama terlihat Asano dan kelompoknya di seberang sana. Isogai pun menghampiri Asano, menagih janji untuk tidak melaporkannya. Asano ini untungnya yang suka menepati janji, sehingga dia akan memenuhinya. Tapi, Asano yakin untuk kedepannya dia tidak akan kalah melawan kelas E. Beberapa hari kemudian, para murid diberikan pelajaran dengan sangat ketat oleh Koro Sensei karena mereka akan menghadapi ujian tengah semester. Sebenarnya, tekanan mereka malah semakin berat karena berarti dalam 5 bulan ke depan, Koro Sensei akan melancarkan aksinya. Waktu mereka sangatlah sempit. Lalu keesokan harinya, para murid kelas E pergi ke sekolah menggunakan kemampuan mereka, yaitu parkour, agar lebih cepat sampai di stasiun. Tapi sayang, di ujung lompatan, Kimura dan Okajima menimpa kakek-kakek yang sedang bersepeda. Akibatnya, kakek ini mengalami retak tulang di bagian paha. Tidak terlalu parah karena akan sembuh dalam 2 minggu. Di depan rumah sakit, Karasuma memberitahu agar para murid tidak menggunakan kekuatan di sembarang tempat. Sekarang, anak buah Karasuma sedang bernegosiasi dengan kakek itu agar tidak membocorkan kejadian tadi. Lalu tidak lama, datang Koro Sensei dengan tampilan hitam pekat. Berarti, dia sedang marah besar. Kimura dan Okajima membela diri bahwa mereka tidak sepenuhnya salah karena kejadian itu tidak disangka-sangka. Murid lainnya juga ikut membela, mengatakan mereka sedang mengasah kemampuan dan sebenarnya mereka ingin sedikit bersenang-senang. Tingkat stres mereka sangat tinggi saat menghadapi ujian tengah semester, sekaligus harus menyelamatkan dunia. Saat mereka sedang mengoceh, Koro Sensei menampar semua murid kelas E. Karasuma tidak melarang tindakan Koro Sensei. Dia menganggap bahwa ini salahnya juga, karena sudah melatih murid SMP menjadi kuat seperti ini. Koro Sensei pun mengatakan bahwa dia tidak ingin kekuatan yang dimiliki murid kelas E malah merubah sudut pandang, tidak memperhatikan orang sekitar dan bersikap egois. Koro Sensei pun merobek buku pelajaran, bukan sebagai hukuman. Dia hanya ingin memberi pembelajaran untuk kelas E selama 2 minggu dengan cara lain. Setelah menemui muridnya, kini giliran Koro Sensei mengungkap identitasnya kepada kakek dan memohon untuk memaafkan murid-muridnya. Keesokan harinya, para murid mendatangi PAUD milik si kakek. Ternyata dia adalah kepala sekolah di sana. Inilah pembelajaran lainnya yang diberikan Koro Sensei. Murid kelas E harus menggantikan tugas kakek dalam mengajar di sana. Tentu saja itu sulit, banyak anak-anak yang sulit diatur. Salah satunya bernama Sakura Kiyashiki. Sakura ini bisa terlihat lebih tua dari yang lainnya. Dia sering bolos sekolah. Sakura merasa kehadiran murid kelas E mengganggunya dan dia berniat mengusir mereka. Tapi yang terjadi, dia malah menginjak lantai kelas yang sudah rapuh. Kelas E malah jadi memperhatikan sekitar sekolah yang ternyata tidak terurus. Karena ternyata sekolah ini didirikan dengan sukarela. Bayarannya pun sangat murah karena anak-anak di sini terdiri dari keluarga yang tidak mampu. Mendengar hal itu, para murid kelas E memiliki rencana brilian. Mereka akan merenovasi sekolah menggunakan material yang ada di hutan belakang sekolah.
Saat yang lainnya sedang bersiap merenovasi, Kayano, Karma, Okuda, dan Terasaka menghibur anak PAUD melihat pertunjukan drama. Setelah melihat pertunjukan drama, Nagisa mengajar Sakura. Melihat dari nilai ujian, kemampuan Sakura memang kurang. Tapi di sisi lain Nagisa bingung menyampaikan pelajaran agar bisa dipahami Sakura. Menjadi guru ternyata tidak mudah. Nagisa pun mencoba mencairkan suasana, menanyakan alasan Sakura jarang masuk sekolah. Dan ternyata Sakura ini menjadi korban bullying. Tidak lama terdengar suara Hinano meminta tolong karena ada anak kucing yang ketakutan di atas pohon. Saat Sakura dan Nagisa keluar sana, Sakura pun mengatakan bahwa untuk apa menjadi lebih baik. Contohnya seperti kucing di atas pohon itu. Semakin atas maka semakin berbahaya. Lebih baik ada di tempat aman kan? Mendengar hal itu, Nagisa memiliki ide untuk merubah pola pikir Sakura. Nagisa mengatakan untuk jangan takut menguji hidup menjadi lebih baik. Karena semakin tinggi, rasa takut memang akan muncul. Tapi seiring berjalannya waktu, engkau akan terbiasa. Mendengar kalimat Nagisa sekaligus melihat kekuatan dan kegigihan murid kelas E, tentu saja membuat Sakura jadi terkesima. Dua minggu berlalu, kakek sudah pulih dan Koro Sensei mengantarkannya pulang. Betapa terkejutnya dia mengetahui sekolahnya sudah diperbaiki dengan sangat sempurna. Dari kokohnya bangunan sampai lengkapnya fasilitas. Semua ini dikerjakan hanya 2 minggu. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi dan analisa yang disiapkan Ritsu. Ditambah lagi kini Sakura berhasil meningkatkan rasa percaya diri. Dia bahkan mendapat nilai tinggi saat ujian matematika. Semua ini berkat bantuan kelas E. Kegiatan di sini memberikan pelajaran untuk kelas E agar bisa membantu sesama dengan menggunakan kecerdasan dan kekuatan fisik. Jangan digunakan semena-mena. Lebih bermanfaat kan jika digunakan untuk membantu? Hari terakhir mereka di PAUD ini menjadi tanda bahwa esok hari mereka akan langsung menghadapi ujian tengah semester. Dan tentu saja mereka kalah telak kali ini. Kelas A yang tahu bahwa kelas E tidak mendapat peringkat terbaik lagi mengolok-olok. Tapi para kelompok pintar ini tidak mengetahui masih ada kartu as dari kelas E, yaitu Karma. Karma ini mendapatkan peringkat kedua. Sebelum pergi, Karma mengatakan bahwa kelas E sengaja untuk kalah karena sebenarnya mereka kasihan kepada kelas A. Jika terus-terusan kalah, kelas A mungkin akan malu setengah mati. Berkat Karma, kelas E masih bisa mempertahankan rasa percaya dirinya. Setelah dari sekolah utama, murid kelas E mendatangi ruang guru, memohon maaf atas kekacauan sebelumnya dan berterima kasih untuk bantuan Karasuma. Karasuma pun memaafkan mereka dan meminta mereka lebih teliti lagi dalam bertindak. Sedangkan di sudut lain, Koro Sensei sedang menikmati barbeque, tapi tidak lama, Ryo menjatuhkan diri di atas panggangan. Kedatangan mereka ini ingin menunjukkan peralatan baru dari Menteri Pertahanan. Pakaian yang mereka gunakan lebih canggih, karena bisa menahan beberapa benturan. Ryo bahkan tidak merasakan sakit saat jatuh dari atas sana. Kali ini mereka akan memanfaatkan kekuatan sebaik mungkin. Keesokan harinya, para murid menceritakan kebahagiaan mereka mendapat peralatan baru dan pakaian baru kepada Irina. Di sana Irina mengatakan bahwa dia ikut berkontribusi untuk desain baju perempuan, walau akhirnya Karasuma memutuskan menggabungkan idenya dengan pakaian laki-laki. Sambil pergi, Irina mengatakan rasa kesal karena Karasuma tidak memahaminya. Ditambah lagi, dia tidak pernah memberikan hadiah. Mendengar kata hadiah, Yada ingat hari ulang tahun Irina sudah 4 hari yang lalu. Mereka pun memutuskan memberi kejutan kecil untuk Irina. Sedangkan di ruang guru, Irina sedang merenung karena entah kenapa dia sangat ingin diberi hadiah oleh Karasuma. Padahal sebelumnya dia sering diberi hadiah oleh om-om targetnya. Saat Irina termenung, Megu meminta Irina mengajarkan bahasa Prancis. Tapi kali ini dia ingin diajarkan di luar saja. Sesampainya di halaman luar, ternyata sudah banyak murid yang berusaha menyibukkan Irina. Dari memintanya mengajar bahasa asing sampai bermain piano. Irina sangat senang melihat antusias dari para murid ini kepada dirinya. Sedangkan di tempat lain, Nagisa dan yang lainnya sedang berpikir tentang hadiah apa yang harus dibelikan. Tidak lama muncul pria penjual bunga yang sempat membantu mereka sebelumnya. Pria ini menawarkan Nagisa untuk membeli bunga saja karena biasanya bunga sangat disukai oleh segala macam umur.
Mendengar kalimat itu, mereka pun setuju. Setelah mendapatkan bunga, mereka kembali ke sekolah dan meminta Karasuma memberikan bunga ini kepada Irina. Awalnya, Karasuma menolak karena dia merasa Irina akan senang jika diberikan oleh para murid yang diajarkannya. Lagi-lagi, Karasuma tidak peka. Karma pun mempunyai ide, membuat seakan-akan karangan bunga ini memang harus diberikan Karasuma sebagai hadiah kepercayaan sesama rekan kerja. Berpura-puralah kalau ini adalah hadiah dari Karasuma, bukan para murid. Mendengar hal itu, akhirnya Karasuma setuju. Setelah mendapat persetujuan Karasuma, Ritsu memberi tanda kepada murid yang ada di halaman untuk segera kembali ke sekolah. Melihat para murid pergi begitu saja, Irina kembali kesal karena dia ditinggal sendiri. Tapi rasa kesalnya berubah saat masuk ke ruang guru. Irina sangat senang mendapat hadiah dari Karasuma, tapi senyumnya hilang ketika Karasuma mengatakan bahwa ini adalah hadiah pertama dan terakhir. Karena jika bumi hancur ataupun kontrak ini selesai, mereka tidak akan bertemu lagi. Irina pun menyadari bahwa ini adalah rencana para murid. Setelah semuanya terungkap, Irina pergi dengan rasa kecewa. Saat dia meluapkan amarahnya di parkiran, seseorang muncul dari belakang. Kembali ke ruang guru, para murid mengutarakan kekecewaan mereka karena Karasuma terlalu dingin. Karasuma pun mengatakan bahwa dia sudah tahu akan perasaan Irina. Tapi, jika cinta menumpulkan kemampuannya, lebih baik Karasuma mencari partner baru. Hari berlalu, sudah 3 hari Irina tidak masuk kelas. Tidak lama pria penjual bunga masuk ke dalam kelas. Kehadirannya sangatlah lembut, berbaur dengan para murid. Akhirnya pria ini pun mengatakan bahwa dia ada maksud lain. Dia disebut sebagai Shinigami atau dewa kematian. Shinigami pun mengirimkan foto kepada Ritsu yang ternyata di sana ada Irina yang sedang disekap. Shinigami ingin para murid kelas E datang ke suatu tempat sebelum jam 6 untuk menyelamatkan Irina. Jika tidak mau pun, ya tidak apa-apa. Setidaknya, Shinigami nanti akan memotong tubuh Irina dan dibagi sesuai jumlah murid yang ada di sini. Selain itu, mereka tidak boleh menceritakan ataupun meminta bantuan kepada Karasuma ataupun Koro Sensei. Shinigami to yobareru koroshiya desu. Itoru koto nado deki wa shinai. Setelah Shinigami pergi, mereka pun akhirnya memutuskan menyelamatkan Irina. Seperti janji mereka sebelumnya, yaitu menggunakan kekuatan untuk menolong sesama. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat yang dijanjikan. Di dalam sana hanya ruangan kosong saja, tidak ada tanda-tanda Irina. Lalu tiba-tiba suara Shinigami muncul menyambut mereka dan ruangan pun bergerak turun. Di seberang sana ada Irina yang tergantung. Mereka sangat panik dan mencari cara untuk bisa keluar dari sana. Mimura menemukan ada gema di dinding, meminta Takebayashi bersiap memasang peledak. Setelah mereka berhasil melarikan diri, Yada pun meminta bantuan Ritsu. Tapi sayangnya, Ritsu sudah dihack. Di sisi lain, Shinigami tidak marah atas kaburnya para murid kelas E. Shinigami malah senang karena itulah harapannya. Dia pun muncul dengan penampilan yang berbeda. Wujudnya seperti transparan, tapi wujud ini masih bisa menyerang para murid satu persatu. Di belakang sana, amarah Nagisa kembali muncul, dan dia bersiap menyerang Shinigami. Akan tetapi belum juga mengeluarkan jurus andalannya, Shinigami sudah lebih dulu melakukannya. Dia mengaku lebih menguasai trik ini dibandingkan Nagisa ataupun Lofro. Di tempat lain, Terasaka dan yang lainnya menemukan tempat penyekapan Irina. Saat Terasaka akan membawa Irina, dia malah diserang, disusul dengan murid lainnya. Shinigami pun muncul di belakang Irina. Dia bangga karena Irina mengikuti perintahnya. Mereka berdua akan membuktikan bahwa level mereka lebih tinggi dibandingkan para murid kelas E.
Terasaka kembali terbangun dan mengajak Itona melawan bersama. Tapi kali ini, Itona menyerah. Dia merasa pertandingan akan dikalahkan oleh mereka. Sehingga, mereka pun dengan pasrah masuk ke dalam kurungan dan menanti strategi selanjutnya. Saat mereka sedang melihat keputusasaan dari kelas E, muncul peringatan adanya seseorang datang, yang ternyata Karasuma dan Koro Sensei. Kedatangan Koro Sensei ini karena dia menyadari seluruh murid-muridnya tidak bisa dihubungi. Oke, apakah Karasuma dan Koro Sensei berhasil menyelamatkan murid-muridnya? Dan kenapa nih Irina tiba-tiba berubah haluan melawan murid yang sudah dididiknya selama ini? Kita nantikan aja ya di part 3. Jamatane, arigato gozaimasu.